Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto dengan NIM D1A022028 kelompok 20D dengan penanggung jawab asisten Mbak Sofi Yasmin. Saya di sini membuat video dengan tujuan untuk melengkapi tugas postes. Langsung saja ke intinya, yaitu mereview materi. Rancangan acak lengkap atau RAL merupakan salah satu rancangan dasar yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Rancangan ini merupakan rancangan yang paling sederhana dalam tata letak maupun analisis datanya. Rancangan acak lengkap atau RAL sangat baik untuk percobaan-percobaan yang menggunakan materi relatif seragam, misalnya percobaan di laboratorium, greenhouse, percobaan ternak tertentu yang diberi perlakuan tertentu. Rancangan ini dipengaruhi jika yang pertama, perlakuan satu faktor, yang kedua, materi percobaan bersifat homogen, yang ketiga, dilakukan secara acak pada seluruh tempat percobaan, yang keempat, ulangan setiap perlakuan dapat sama atau berbeda. Model matematik rancangan acak lengkap atau RAL diperlukan sebagai bentuk penyederhanaan proses biologis untuk pendekatan dalam analisis variansi dan pemenuhan asumsi tentang keaditifan pengaruh perlakuan dan lingkungan. Rumus rancangan acak lengkap itu YIJ sama dengan nilai tengah ditambah pengaruh perlakuan ditambah pengaruh acak. Langkah-langkah analisis rancangan acak lengkap. Yang pertama, tabulasi data. Yang kedua, analisis data. Analisis data itu menggunakan data yang sudah disusun dalam tabulasi data, juga menghitung nilai variansinya atau nilai KT. Rumus mencari faktor koreksi yaitu Y kuadrat per T dikali R. Untuk rumus mencari JK total, sigma T kali sigma R kali sigma YJ kuadrat dikurangi faktor koreksi. Untuk mencari JK perlakuan, sigma T dikali sigma Y kuadrat sigma Y kuadrat per R. Saya ulangi, sigma T dikali Y kuadrat dikurangi FK per R. Untuk mencari JK galat yaitu JK total dikurangi JK perlakuan. Kemudian pengujian hipotesis dan kesimpulan itu salah satu langkah analisis rancangan acak lengkap. Uji beda nyata dilakukan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara pasangan perlakuan. Analisis dilakukan jika hasil ANAVA menunjukkan adanya perbedaan antar perlakuan, baik perlakuan berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Prosedur uji beda nyata. Uji beda nyata ada 4, itu BNT, BNJ, DMRT, dan ortogonal polinomial. Uji beda nyata BNT itu uji beda nyata terkecil menggunakan tabel T. Langkah-langkahnya itu menghitung perbedaan atau selisih rata-rata perlakuan. Kemudian cara menghitung BNT itu ada 2, itu menggunakan perlakuan yang sama atau equal atau perlakuan yang berbeda unequal. Untuk perlakuan equal, rumusnya yaitu BNT sama dengan DB galat dikali akar 2 kali KT galat per R. Untuk rumus perlakuan unequal yaitu BNT sama dengan DB galat dikali KT galat dikali dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2.
Kemudian ada uji beda nyata BNJ, yaitu uji beda nyata jujur menggunakan tabel Q. Kemudian cara menghitung nilai BNJ juga ada dua, yaitu dengan cara equal dan unequal. Untuk equal rumusnya Q sama dengan dB galat dikali akar KT galat per R. Untuk unequal yaitu Q sama dengan dB galat dikali akar setengah KT galat dalam kurung 1 per R ditambah 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kemudian ada yang ketiga, DMRT atau uji Duncan New Multiple Range Test. Sama juga ada dua, yaitu equal dan unequal. Untuk equalnya yaitu R sama dengan, rumusnya R sama dengan dB galat dikali akar KT galat per R. Untuk unequal rumusnya R sama dengan dB galat dikali setengah saya ulangi, untuk rumus unequal R sama dengan dB galat dikali akar setengah KT galat ditambah dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kemudian yang terakhir ada kemudian uji Danet. Uji Danet sama juga ada unequal dan equal. Untuk equal itu rumusnya TA sama dengan dB galat dikali akar 2 kali KT galat per R, dan unequal TA sama dengan dB galat dikali akar KT galat dalam kurung R1 per R1 tambah 1 per R2. Untuk ortogonal polinomial hanya dilakukan jika perlakuan kuantitatif dan hasil ANAVA menunjukkan kesimpulan beda nyata atau beda sangat nyata. Untuk mengetahui bentuk respon suatu perlakuan, analisis ini hanya dilakukan jika bentuk perlakuannya merupakan perlakuan kuantitatif berupa level, dosis, konsentrasi, atau frekuensi aplikasi dengan jarak perbedaan level yang sama. Dan langkah-langkah ortogonal polinomial ada yang pertama persiapan, yang kedua prosedur analisis ortogonal polinomial seperti menyalin total perlakuan dari tabulasi data RAL yang sebelumnya. Kemudian ya, karena sudah 8 menit cukup dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.